Salam Bapak Ibu Saudara, dalam berkat jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala wujud anugerah-Mu. Berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 6 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita baca ayat yang pertama atau ayat 1 yang berkata demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Allah, seorang anak saya begitu percayanya pada seorang dokter yang memang sudah kami kenal cukup lama. Demikian ia merasa kurang enak badan, ia tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada untuk pergi berobat ke dokter tersebut. Meskipun sebenarnya tidak pernah gratis. Kita menyadari bahwa kasih karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah yang sangat khusus, yang luar biasa nilainya, yang sudah kita terima dengan cuma-cuma dari Allah, yaitu ketika kita menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ini bukan sembarang kasih karunia dari Allah, sebab kasih karunia itu melepaskan setiap orang yang percaya kepadanya dari maut, yaitu kematian kekal, seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 berkata demikian. Bapak Ibu Saudara, dalam anugerah Allah, kita bersyukur sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah menikmati berkat kasih karunia Allah ini. Dunia pun patut bersukacita atas ketersediaan kasih karunia Allah ini. Kapan Allah berkenan atas anugerahnya ini? Kapan Allah menyediakan kasih karunia-Nya dalam wujud keselamatannya? Firman-Nya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini penyelamatan itu. Demikian ayat 2b menyatakannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebelum terlambat, ambillah kesempatan yang ada saat ini, detik ini, hari ini, dan seterusnya untuk menerima, untuk menikmati kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ada yang menyebutnya bahwa virus COVID-19 adalah virus yang mematikan. Saat seseorang positif COVID-19, harus segera mendapat pertolongan, minimal melakukan karantina mandiri.
Sebelum maut menjemput, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang Allah kasihi, apa yang harus dilakukan bagi setiap orang yang telah menerima kasih karunia Allah ini? Ada banyak yang dapat kita lakukan, khususnya dalam menolong sesama menikmati kasih karunia Allah ini, antara lain: pertama, dalam hal apapun jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Jangan menjadi penghalang yang menghalangi seseorang menyambut kasih karunia Allah ini. Maksudnya di sini ialah jangan sampai pelayan yang kita lakukan ini dicela orang. Kedua, berani dan mampu menunjukkan bahwa diri kita adalah sebagai pelayan Allah. Yang dimaksud sebagai pelayan Allah di sini ialah miliki sikap yang penuh sabar, penuh percaya kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun, dalam melaksanakan kehendak-Nya bagi dunia ini. Ketiga, bersedia menggunakan senjata keadilan, yaitu ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, ketika tidak dikenal tetapi terkenal, ketika nyaris mati tetapi hidup, ketika dihajar namun tidak mati, ketika berduka cita tetapi sesungguhnya bersuka cita, sebagai orang miskin tetapi memperkaya banyak orang, ketika dianggap sebagai orang tak bermilik, sekalipun memiliki segala sesuatu. Semua keadilan itu berasal dari Allah, dan di dalam Allah ada keadilan yang sejati yang dapat dinikmati oleh para pelayan-pelayannya. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih sayang Allah, pada umumnya orang memahami bahwa obat itu pahit rasanya. Menerima dan menikmati kasih karunia Allah memang ada risikonya. Kadangkala ada yang seperti obat yang pahit rasanya. Namun rasa kepahitan itu tak dapat dibandingkan dengan betapa bahagianya menerima, menikmati kasih karunia Allah itu. Sambutlah kasih karunia Allah itu dalam hidup pertobatan. Hidup yang berbalik dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari hidup yang mendukakan hati Allah dan sesama menjadi hidup yang memuliakan Allah dan membuat sesama menikmati sukacita. Bapak, Ibu, Saudara di dalam berkat kasih karunia Allah, marilah kita senantiasa menikmati kasih karunia Allah. Jangan menjadi batu sandungan, menjadi penghalang, agar sesama juga ada kesempatan menikmati kasih karunia Allah itu. Jadilah pelayan Allah yang senantiasa menjadi berkat bagi dunia ini. Dan marilah hidup dalam keadilan Allah. Allah sanggup melakukan yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk hidup dalam kasih karunia-Mu. Jadikanlah hidup kami alat untuk mewartakan kasih karunia-Mu bagi dunia ini.
Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.